modul 1.4 budaya positif. Sebelum sosialisasi nanti akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pengarahan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Losari, yang ketiga sosialisasi, yang keempat tanya jawab, kemudian yang kelima penutup. Baiklah, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pengarahan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Losari. Kepada beliau, Bapak Joko Haryanto SPDMPD, kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak Ibu Rati, pada pagi hari ini kebetulan UEMA ada kegiatan presentasi tentang modul tentang budaya positif. Ini bagian dari program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang terlibat di guru penggerak ini diharapkan memiliki program-program unggulan, program-program yang berdasarkan pada potensi yang ada di sekolah ini untuk bisa dikembangkan demi kemajuan sekolah ini. Maka guru penggerak harus bersinergi dengan program-program yang ada di sekolah, walaupun juga ide-ide cemerlang yang muncul dari guru penggerak itu juga harus diakomodir oleh sekolah. Jadi setiap guru penggerak di masing-masing sekolah pasti punya program-program yang berbeda, karena latar belakang sekolahnya juga berbeda-beda. Ya. Untuk itu mari kita berikan dukungan kepada teman kita yang sudah tergabung dalam guru penggerak, dan kami berharap nanti muncul guru-guru penggerak yang lainnya yang tadi berubah semuanya, karena program guru penggerak di samping meningkatkan kompetensi ibu dan bapak secara individual, juga akan meningkatkan sekolah ini agar semakin maju. Ya. Jadi Bapak Ibu harus siap dengan tantangan-tantangan. Silakan ambil tantangan-tantangan itu. Ya. Jangan selalu merasa nyaman dengan zona nyaman yang Ibu Bapak hadapi saat ini. Jadi Bapak Ibu harus siap menjemput tantangan demi kemajuan kita semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ketiga ini hari ini nanti kegiatan yang terakhir, sosialisasi kegiatan kepada seluruh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Kemudian tes nanti mulai jam 9, ada tes modul 1 sampai jam 23.59. Nah, untuk materi kegiatan di modul 1 itu adalah budaya positif di 1.4. Kemudian yang pertama adalah modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantoro. Guru mempunyai tugas among atau emban atau ngomong, mengemban. Seperti halnya hari ini, hari ibu, biasanya seorang ibu senang ngomong putrane. Nah, guru itu sebagai seorang pengemban, ngomong. Maka guru diibaratkan seorang pengasuh atau fasilitator yang mempunyai peran pengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Maka hendaknya guru mencermati garis kodrat kemampuan siswa agar siswanya merdeka lahir dan batin. Anak-anak mempunyai kodratnya masing-masing. Guru mempunyai tugas mulia menuntun kodrat anak tersebut. Melalui pendidikan, guru akan menuntun anak yang sudah mempunyai kodrat baik akan menjadi lebih baik. Sehingga yang selama ini kita ketahui bahwa seorang bayi lahir dengan sebagai ibaratnya kertas putih, itu sebenarnya kurang pas, karena seorang anak, seorang bayi
lahir dengan kertas yang sudah terisi sebenarnya, tapi masih samar-samar. Dan tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan yang samar-samar itu menjadi tebal. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Itu 1.1. Kemudian satu modul yang lain adalah 1.2, 1.3, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila antara lain adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, gotong royong, dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Dan di depan nanti kurikulum 22 itu RPP yang Bapak Ibu buat harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian peran guru penggerak antara lain adalah 1. Pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian nilai guru penggerak, kolaboratif, mandiri, inovatif, kreatif, dan berpihak pada murid. Semua itu nanti akan dirangkum dalam sebuah kegiatan yang namanya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal dengan IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Untuk kegiatan IA biasanya dirangkum dalam sebuah kegiatan yang namanya Bagja. Bagja B buat pertanyaan, A ambil pembelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekutif. Atur eksekusi. Sebenarnya ini setiap Bapak Ibu guru sudah melakukan. Kita ketika mengadakan pembelajaran mesti membuat sebuah rancangan yang namanya RPP. Cuma biasanya mohon maaf, RPP yang kita buat seperti saya membuatnya sekalian setahun. Setelah itu setiap masuk kelas tidak dilihat. Lalu kita harus melihat, membuat sehingga kelas yang kita ajar itu merdeka belajar. Anak-anak senang mengikuti pembelajaran yang kita lakukan, tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat, kodrat, dan anak-anak yang dipunyai. Kemudian mampu mengeksplorasi diri sehingga masing-masing bakat minat siswa akan terkelihatan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah 1.4 budaya positif. Budaya positif sebenarnya sudah ada di lingkungan kita, sudah ada. Nah, konsep budaya positif di sekolah adalah sebuah pembiasaan baik yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh semua warga sekolah, yang dibuat berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana guru berperan sebagai teladan, guru sebagai penuntun, dan guru sebagai motivator, sehingga guru dapat mendidik dengan baik sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan kebiasaan itu terjadi secara terus-menerus. Sebenarnya budaya positif sudah ada sejak dulu di kita. Misalnya ini sudah saya gambarkan fotonya, itu foto sholat Jumat berjamaah. Ini foto sholat Jumat berjamaah. Kemudian motivasi pagi. Kita selalu mengadakan motivasi pagi, apel pagi di depan gedung SMA Negeri 1 Losari. Kemudian upacara bendera. Selain itu masih banyak budaya positif yang sudah kita lakukan. Nah, gotong royong. Ini Bapak Ibu ada gotong royong. Kemudian ada sholat Jumat berjamaah, upacara, pemberian reward dan punishment. Ini kemarin lomba mahasiswa lomba lukis dan seterusnya. Ini foto-foto semua
kegiatan budaya positif yang sudah kita lakukan. Ini doa bersama setiap hari Jumat ya Bapak Ibu. Dan ini perlu kita kembangkan kembali setelah mungkin pandemi selesai. Kemudian saya lanjutkan. Ini budaya positif. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara sangat menghormati dan membesarkan tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, penyedia penitipan anak, pekerja muda, dan lainnya. Memberikan siswa-siswa pedoman yang jelas untuk perilaku apa yang dapat mempromosikan perilaku yang baik. Perilaku apa yang dapat diterima dan kemudian mendukung mereka ketika mereka belajar untuk mematuhi pedoman ini. Pendekatan ini secara aktif mempromosikan partisipasi anak dan penyelesaian masalah, dan di saat yang bersamaan juga mendorong orang dewasa, dalam hal ini yaitu pendidik, untuk menjadi panutan positif bagi anak-anak muda dalam perjalanan tumbuh kembang mereka. Nah, kriteria disiplin positif antara lain adalah: 1. Bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan, menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas, memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dan tindakan yang diambil. Kemudian menerapkan disiplin positif berarti membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, tanggung jawab, kontribusi kerja sesamanya. Kemudian mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan dan mereka dengan cara yang membangun. Itu disiplin positif. Nah, kemarin sudah ada kegiatan untuk kelas saya, yaitu di kelas 12 MIPA 1. Saya mengadakan kesepakatan kelas sebelum pelajaran di semester 2. Kesepakatan kelas dari usulan anak-anak itu antara lain adalah menjaga kebersihan 12 MIPA 1. Kemudian yang kedua, prokes, selalu melaksanakan prokes di kelas. Kemudian yang ketiga, kemarin mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu kesepakatan yang kami lakukan dengan kelas 12 MIPA 1. Nah, kemudian untuk filosofis di pemikiran Gajah Dewantara itu ada 5. Seorang guru hendaknya bisa menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dengan memperhatikan keunikan, karakter, kekuatan untuk dapat tumbuh. Sesuai dengan potensi agar dapat selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Bibit diibaratkan sebagai peserta didik, di mana peserta didik itu unik, masing-masing memiliki kemampuan serta karakter yang tidak sama. Kemudian harus mengembangkan budi pekerti, perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan sehingga memberikan tenaga atau semangat. Ketika belajar, hendaknya seperti bermain.
Sehingga kodrat anak atau fitrah sebagai orang yang bisa mengasah pelaku kegiatan aktivitas bermain merupakan bagian dari dinamika belajar yang terpadu yang ada pada setiap tahap tumbuh kembang anak. Kemudian pembelajaran berpihak pada anak, pendidikan yang mengapresiasi anak sebagai manusia, terpenuhi tumbuh kembangnya menjadi insan dengan budi pekerti, cipta rasa karsa dan dorongan untuk berkontribusi pada masyarakat. Ini filosofis pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Demikian paparan materi modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya lanjutkan dengan tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya. Tapi nanti kalau saya kurang pas menjawabnya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru penggerak di SMA kita, karena beliau kan guru penggerak, status kedudukannya di mana itu maksudnya? Apakah kita sebagai guru yang duduk harus ikut bergerak, ataukah ini program masuk ke program sekolah sehingga kita diharapkan ikut mengambil tauladan, atau kita biarkan saja guru penggerak bicara terlewatkan begitu, sehingga yang kita lihat kan teman-teman sepertinya belum tahu atau belum sinkron dengan adanya teman kita yang menjadi guru penggerak, sehingga ada rasan-rasan ini pemaparan orang-orang ngerti-ngerti. Nah itu sehingga ada kayak rada-rada gimana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih programnya Pak Menteri. Jadi, silakan Bapak Ibu semua bisa membuka SIM PKB. Masing-masing punya SIM PKB, dan SIM PKB itu bisa dibuka masing-masing oleh individunya. Nanti di situ ada program-program Menteri Pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah guru penggerak, termasuk jadwal kegiatan dan siapa yang bisa mendaftar. Tujuannya untuk apa? Nah, ke depan itu nanti ada kurikulum baru 2022. Kemudian ini di Cabin 11 itu sudah ada sekolah penggerak. Sekolah penggerak untuk sekolah penggerak di Kabupaten Brebes itu nanti ada di tahap ketiga. Untuk kita dapat tahap 3, ini sudah mulai pendaftaran, dan sekolah penggerak itu biasanya untuk semua didaftarkan oleh kepala sekolah dan semua komunitas di SMA di sekolah itu untuk bisa menjadi sekolah penggerak. Nah, salah satu program selanjutnya adalah guru penggerak. Guru penggerak itu nanti di Brebes itu dapatnya di angkatan 4. Ini saya angkatan 4. Nah, untuk Brebes itu nanti ada lagi di angkatan 7. Silakan Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak nanti di angkatan 7. Syarat menjadi guru penggerak adalah guru yang terdaftar di Dapodik, kemudian sudah, yang jelas kalau sudah terdaftar di Dapodik berarti sudah mendapat mengikuti pengalaman kerja paling tidak 2 tahun terdaftar di Dapodik, baik negeri maupun swasta, baik PNS maupun GTT, silakan, tidak ada batasannya. Kemudian ya, usia maksimal 50 tahun. Yang ketiga mengikuti tes. Jadi ada tesnya Bapak Ibu. Yang pertama mendaftar, kemudian nanti mengisi kurikulum vitae, kemudian mengisi isai. Nanti kalau sudah lolos tes simulasi mengajar,
kemudian tes simulasi wawancara. Kalau sudah lolos baru mengikuti pendidikan guru penggerak, dan pendidikan guru penggerak itu berlangsung selama 9 bulan. Ini saya baru bulan kedua. Ini hari ini ujian modul pertama. Sehingga ada setiap modul itu ada pretest, ujian awal, kemudian nanti kalau selesai modul ada post test. Kegiatannya setiap hari Zoom-it, Bapak Ibu, pakainya karena ini pakai LMS Zoom-it, kegiatannya itu. Monggo Bapak Ibu guru untuk menjadi guru, bisa mendaftar menjadi guru penggerak. Kemudian untuk kepala sekolah penggerak juga ada. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah di atas 50 tahun, itu mendaftarnya jangan guru penggerak, tetapi fasilitator atau pengajar praktek. Berbes untuk pengajar praktek di tahap 6. Tahap 6. Dan ke depan Permen-Menteri itu nanti mulai tahun 2022 semua kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan kepala sekolah, pengawas, itu nanti diambil dari guru penggerak, termasuk GTT, pengangkatan PNS juga dari guru penggerak. Jadi monggo yang P3K, GTT silakan untuk mendaftar guru penggerak. Aktif buka SIM PKB karena langsung di sana. Informasinya langsung di SIM PKB masing-masing individu. Itu guru penggerak. Monggo bisa dibaca, bisa dilihat di masing-masing SIM PKB Bapak Ibu. Silakan membukanya sendiri. Jadi jarang ada woro-woro di umum. Adanya itu di SIM PKB-nya masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau melihat jadwalnya kapan-kapan, lihatnya di SIM PKB. Itu barangkali Bapak Kepala Sekolah mau menambahkan, ngomong Bapak. Terima kasih Bu Emma. Ibu dan Bapak, tentang guru penggerak, ini memang informasi itu tidak disampaikan dari dinas kemudian ke sekolah-sekolah begitu tidak. Jadi tidak masif seperti dulu. Siapa Bapak guru-guru misalkan dari SMA 1 Losari untuk daftar guru penggerak, ada imbauan dari sekolah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi pola-pola yang dulu itu sekarang sudah dirubah. Jadi yang diminta untuk aktif itu adalah ibu dan bapak sendiri. Saya sendiri dulu sempat bertanya-tanya, walaupun saya menjadi salah satu bintang iklan di guru penggerak. Karena ketika awal saya di sini, saya ditelepon dari kementerian, Bapak mohon buat video durasi 1 menit untuk iklan guru penggerak. Ya, syutingnya berkali-kali ya, hanya untuk dapat video 1 menit. Munculnya mungkin nggak sampai 15 detik ini yang muncul ini. Nah, di dalam guru penggerak itu diharapkan guru penggerak itu menjadi agen perubahan dan berinovasi terhadap apa yang ada, potensi apa yang ada di sekolah itu. Kenapa harus dapat guru penggerak? Kenapa tidak dimasukkan saja lewat POS, POP, program-program seperti itu? Karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang di setiap sekolah itu kebijakan pimpinan sekolah ini kadang-kadang tidak bisa atau tidak mau mengakomodir inovasi atau perubahan yang dilakukan oleh seorang guru kadang-kadang. Karena like and in dislike gitu ya, karena suka tidak suka, sebenarnya guru ini inovatif loh. Tapi kenapa tidak pernah diberi peluang misalkan seperti itu? Ya. Kenapa usul-usulannya tidak selalu ditanggapi oleh sekolah? Nah, kalau dia di guru penggerak, nanti dia bisa sebutkan program yang dia miliki itu sendiri tentang kegiatannya, nanti supportnya dari kementerian. Maka nanti ke depan itu guru penggerak itu kalau ada honor itu bukan dari sekolah, honornya langsung dari kementerian. Maka nanti kalau Bu Emma ini sudah lolos guru penggerak, nanti pasti atau mungkin sekarang sudah diminta untuk buka rekening BNI gitu ya. Ya, jadi bukan konsep tapi BNI karena kementerian rata-rata menggerak BNI. Ada
Seperti Bu Imas setiap bulan, walaupun saya tidak tahu nominalnya, itu setiap bulan sudah ada subsidi ya untuk kuota dan sebagainya. Jadi ketika guru penggerak, walaupun dari Bu Emma bilang setiap hari Zoom dan sebagainya, itu sudah ada kuota yang disediakan oleh pemerintah khusus buat guru penggerak. Di samping kita ada kuota guru ya. Itu termasuk nanti kalau kemudian sekolah ini menjadi sekolah penggerak ya. Karena memang catatannya di sana ketika menjadi guru penggerak, menjadi kepala sekolah penggerak, maka dia tidak boleh dipindah selama program modul itu belum terselesaikan ya. Misalkan dari gue ini baru modul pertama, misalkan modul sampai 5 ya. Saya sudah jadi kepala sekolah di sini, dari kepala sekolah penggerak sudah 4 tahun harusnya pindah misalkan. Saya padahal baru selesai modul 3, nggak boleh pindah, harus selesaikan sampai modul 5. Jadi itu kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Jadi untuk menyelesaikan program itu sampai nanti goal, ya harapan begitu. Kemudian setiap minimal 1 semester atau 1 tahun sekali mereka harus gelar produk itu apa tahu diantaranya apa sih yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi dari situ memang harapannya guru penggerak itu memang menjadi penggerak di sekolahnya ya. Sehingga program-program yang digulirkan oleh guru penggerak mau tidak mau, kalau kemarin kan usul mungkin tidak ditanggapi oleh sekolah, maka guru penggerak seandainya nanti ada program yang sudah disetujui melalui pendamping dan sebagainya, sekolah harus mendukung, mensinergikan program-program guru penggerak ke dalam kegiatan sekolah. Tadi budaya-budaya positif yang sudah ada dikembangkan dan seterusnya ini ya. Jadi sebetulnya arahnya tidak hanya sekedar nanti pelaksanaan kurikulum 2022, tetapi ada harapan yang jauh lebih besar agar sekolah ini menjadi lebih hidup lagi. Ya, setiap sekolah menjadi lebih hidup lagi. Peluang kita sebenarnya sangat terbuka lebar. Brebes ini menjadi yang pertama di antara kabupaten yang lain. Ada beberapa kabupaten, Brebes termasuk yang pertama. Di situ ada program guru penggerak. Makanya dulu ketika saya awal di sini, karena Brebes jadi guru penggerak, mohon untuk bantu buat iklan tentang guru penggerak. Ya. Mungkin itu. Jadi kalau mau tahu lebih banyak tentang guru penggerak, kalau ini bisa browsing sendiri atau nanti secara personal bisa ke Bu Emma, atau juga nanti jika suatu ketika diperlukan kita bisa mendatangkan guru fasilitatornya Mas Dadi ya, atau yang lainnya, agar Bapak Ibu yang tertarik barangkali apa sih guru penggerak biar lebih terang lagi, beliau bisa menjelaskan lebih detail lagi. Kami berharap yang muda-muda ini karena potensi masih sangat terbuka lebar, sangat luas, kami berharap Bapak Ibu bisa terlibat di dalam guru penggerak ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ada yang mau bertanya kembali? Monggo. Mungkin ada, cukup. Terima kasih. Saya akhiri untuk sosialisasi modul 1 filosofi Gajah Dewantara sampai budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas bantuan rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.